Ada yang udah selesai? Sudah, Pak. Siapa yang mau menampilkan? Bapak izin share screen. Oke, siapa Ita? Silakan. Yang sama. Yang ditampilkan apa? Ini Bu. Oke, Oh, baik Bapak, ini pertama-tama kan saya langsung untuk yang setengah varian apa variansi dikali J delta S kuadrat dan seterusnya ini langsung saya pindah ke ruas kanan jadinya kan minus setengah sigma kuadrat dikali J apa delta S kuadrat dan seterusnya ini. Dan ini yang RJ delta bentar. S ini juga Yang diambil VJI plus 1. iya, Sebelum yang lain, delta T pindah ke ruas kanan. Jadi iya, pengali ya. Terus iya. min VIJ mana? Ini min VIJ-nya ke kanan menjadi plus Kan dia VIJ. punya per delta T. Delta T. Ya kan? Oh, Dia kan di per delta T. Oh, delta T-nya langsung pindah dulu ya? iya, Oh ya, delta T pindah dulu. Berarti iya, pindah tanpa dulu. per delta T. Iya, Terus pindah plus. Oke. iya. Terus Terus setelah itu ini delta T-nya saya kalikan dengan yang setengah variasi kuadrat J delta S kuadrat ini Pak. Dan yang delta S kuadrat sama yang penyebut delta S kuadrat ini saya sederhanakan tinggal J kuadrat. Terus yang delta S sama yang per delta S ini juga saya sederhanakan. hmm, Jadi diperoleh minus delta itu sigma kuadrat kuadrat per 3. Terus ini dikalikan dengan VJ plus 1 ini minus 2 VJ ini plus VJ minus 1 ini. Terus ini um, delta T-nya yang depan ini kan dikalikan dengan yang RJ diperoleh delta T RJ per 2 dikalikan PJ plus 1 I min PJ min 1 I. Terus setelah itu yang doto yang depan ini tadi dikalikan dengan RVJI diperoleh delta O RVJI. Terus ditambah lagi VIJ. Nah, setelah itu saya kelompokkan menjadi VJ plus 1I, VJI, sama VJ min 1, VJ min 1I. oke. Terus Terus yang bagian depan paling depan ini kan VJ plus 1I, ini pengalinya minus delta to sigma kuadrat J kuadrat per 2. Setelah itu yang bagian kedua ini VJI plus 1, VJ plus 1 ini pengalinya kan minus delta to RJ per 2. Terus yang lain ini sudah tidak ada VJ plus 1-nya.
Sehingga lanjut ke yang PJI. Untuk yang pertama ini yang paling depan PJI-nya ini kan ada minus 2-nya. Dikalikan dengan yang pengali depan ininya minus dikali minus kan menjadi positif dan 2-nya itu saya sederhanakan jadi diperoleh delta to sigma kuadrat J kuadrat. Terus yang bagian kedua ini PJI-nya pengalinya delta to R. Dan yang terakhir ini VJ-nya pengalinya 1. Terus selanjutnya yang VJ-1 ini pengalinya yang paling depan minus delta to sigma kuadrat J kuadrat per 2. Dan yang bagian kedua ini VJ-1I-nya pengalinya delta to RJ per 2. Karena ini minus dikali minus hasilnya berarti positif. Jadi ini saya sederhanakan jadi PJ plus 1I dikalikan minus delta to sigma kuadrat J kuadrat min delta to RJ per 2 ditambah PJI dikalikan delta to sigma kuadrat J kuadrat plus delta to R plus 1 dan yang PJ min 1I dikalikan dengan delta to RJ min delta to sigma kuadrat J kuadrat per 2. Jadi diperoleh nilai A-nya itu minus delta to sigma kuadrat J kuadrat dikurangin delta to RJ per 2. Namun ini bisa disederhanakan lagi Bapak. Apa delta to-nya ini dijadikan Jadikan 1. Iya. Jadi yang sama bisa dijadikan 1. Itu Iya. nyederhanakan lagi. Oke. Sebelum saya lihatkan hasilnya sesuaikan dengan hasil akhirnya, ada yang mau ditanyakan barangkali yang lain dari proses pengerjaan Mbak Ita ini? Saya mau tanya. Saya Pak mau tanya. Iya, Nah, itu yang tulisan apa? Merah apa? Orange. Nah, itu kan yang begini nih. Ini kan ada min delta T RJ per 2. Itu duanya dari mana? Dua nih. Ini duanya ini dari yang VJ plus 1I min VJ min 1I per 2 ini kan. Ini duanya saya majuin ke depan itu malah. Ini kan kayak sampeng, kayak perkalian gitu. Terus ini kan ditaruh depan sini per 2. Terus ini tinggal dikalikan VJ plus 1 plus 1 I min VJ min 1I. Ini satu rangkaian ini. Itu kirain oh ya. sudah. Sudah bagus Pak. Yang lain, barang enak? Sudah? Nggak ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, itu namanya penjumlahan boleh dibolak-balik ya. Tetapi kalau kita urutkan, di situ Mbak Ita ngurutkannya yang J plus 1 di depan, yang J min 1 di belakang. Ya. Boleh saja dibalik J min 1-nya di depan, J plus 1-nya di depan. Di belakang. Ditukar. Jadi A menjadi C menjadi A. Itu ya dibalik itu. Tidak ada masalah. Karena itu penjumlahan boleh dibolak-balik posisinya. Yang jelas kita sudah bisa mengetahui dan memisahkan sehingga VI plus 1J itu hasilnya begitu. Cukup Mbak Ita? Baik Pak, terima kasih. Kita lihat hasilnya. Jadi di sini
J-1 yang di depan, J+1 di belakang. Jadi yang punya ITA itu yang di depan itu C, yang belakang A. Dibalik saja ya. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Karena penjumlahan. Tapi kita urutkan belakang dulu, yang sekarang ini yang depan. Sehingga kalau digambar dalam bentuk visual grafik, posisi I+1 itu kan waktunya maju. Posisi I+1 itu posisi maju dari sekarang. Sekarang itu I ya. Nah, ini posisi I di sini. Posisi I+1 ada di sini. Inilah posisi I+1 untuk harga saham J. Kalau mundur J-1, kalau maju atau naik ya. Kalau harga saham itu kan naik istilahnya nggak maju. +1. Jadi ini waktu yang ke kanan, yang ke atas space harga saham. Yang ini yang mau kita cari ditentukan oleh J+1 dengan pengalinya adalah kalau di saya itu pengalinya C yang di Mbak Ita A itu ya. Dengan posisi yang sama dengan waktu dan harga saham J yaitu IJ, pengalinya B, dan J-1 dengan pengalinya A kalau Mbak Ita C. Jadi kita mau mencari ini, tapi ditentukan oleh 3 titik. Paham ya? Ditentukan oleh 3 titik. Paham atau belum? Kalau ada pertanyaan, paham atau belum? Paham, Pak. Yang belum paham, tanyakan. Yang masih belum bisa menjawab paham. Ini Pak masih agak bingung. Hah? Kenapa saya masih agak bingung, Pak. Masih apa? Masih agak bingung. Lah ya, bingungnya di mana? Itu Pak, tadi kan dengan bilang untuk mencari yang titik hijau yang di I+1 Ya, itu harus mencari dari 3 itu dulu ya Pak. ya. Posisi ini ditentukan oleh atau dicari melalui 3 posisi ini. Berdasarkan persamaan ini. Ya toh? Iya Nah, Pak. sekarang kondisi realnya diperhatikan. Ini kan mencari harga opsi, nilai opsi. Nilai opsi pada saat di sini, nilai opsi dicari menggunakan saat di sini. Pada metode binomial, katakanlah sebagai praktikum yang lalu, yang diketahui dulu itu yang hijau atau yang merah? Yang diketahui terlebih dahulu. Mencari harga opsi. Saya tanya ke Aksan. Aksan, kalau mencari harga saham itu forward atau backward? Forward, Pak. Eh? Forward. Forward, jadi maju ya. Maju depan dulu, baru terakhir belakang. Kalau opsi, Backward, Pak. backward, dari belakang baru ke depan. Nah, sekarang masalahnya di sini mencari opsi. Mencari opsi di sini tadi kata Mas Aksan adalah backward. Yang hijau ini diketahui dulu sebelum merah atau merah dulu sebelum hijau? Mas Cahyo.
Oh, hijau dulu Pak, terus ke apa? Belakang kiri itu ke merah. Hah? Diulangi? Ke hijau dulu, terus ke arah kiri ke merah itu. Kanan ya yang merah itu, bukan kiri. Yang mirip, yang mirip. Yang merah itu kirinya kanan. Yang hijau itu kanannya merah. Merah dulu apa hijau dulu kalau nilai opsi? Ya, dari merah dulu. Hijau. Tadi Ya pasti Cahyo paham nggak apa kata Mas Aksan tadi? Kalau harga saham itu forward. Kalau opsi backward. Backward itu dari mana ke mana sih Cahyo? Dari belakang ke dari belakang. belakang, belakang itu ke Dari depan, belakang ke ke depan. depan. Berarti kalau dari belakang ke depan, ini merah dulu apa hijau dulu? Hmm. Hijau dulu Pak. Hijau dulu, baru merah. Ya, jangan sampai bingung ya. Jangan sampai kebalak-balik. Paham ya Cahyo? Merah dulu, apa hijau dulu? Hah? Hijau Pak. Apa? Hijau, hijau, hijau. Hijau dulu. Karena backward, mundur. Jadi hijau dulu. Ke arahnya sini ya. Ya. Jadi hijau dulu dicari, baru ketemu merah. Padahal di sini mau mencari hijau. Harus diketahui dulu merah, ya kan? Ketemu nggak kira-kira? Nggak ketemu. Ini justru mau dicari, lah kok merah dulu yang dicari. Padahal arahnya ke belakang. Merah kan berarti belum ada nilainya. Paham ya? Padahal dibutuhkan. Inilah yang dikatakan sebagai implisit. Implisit itu tersembunyi kan? Kalau eksplisit, lawannya. Terlihat jelas itu eksplisit. Itu implisit, tersembunyi. Dia mencari sesuatu dengan menggunakan sesuatu yang belum ada. Ya toh? Kalau mencari sesuatu dengan menggunakan yang sudah ada, jelas, gampang, langsung ketemu. Itu eksplisit lawannya. Nah, ini belum ada yang merah karena opsi itu dari belakang ke depan. Nah, ini kan kalau dilihat dari ini merah dulu baru hijau mencarinya. Maka ini nggak sesuai dengan aturan backward. Makanya ini secara dikatakan implisit atau tersembunyi. Oke, paham? Oke Pak, Tersembunyi oke ya. Pak. Direnungkan dulu, barangkali ada yang bingung sebelum saya lanjutkan. Pak, saya izin aja Pak. Ya, Ini Pak, keterhubungan antara yang depan hijau itu dengan yang titik merah atas dan bawah itu apa Pak? bagaimana? Yang ini Pak, apa titik atas merah itu dengan titik bawah yang paling bawah itu Pak, dengan apa titik yang hijau yang sebelah yang kanan itu hubungannya apa? Yang ini titik merah ini. Posisi ini titik merah. Yang hijau cuman ini ya. Saya nggak bisa gambar ini. Ini harusnya titik merah. 3 titik merah. Ya. Yang hijau cuman ini ya. Ini tiga-tiganya merah karena belum diketahui.
Oke ya. Bentar, Ada bentar, lagi? Pak. Saya izin lagi, Pak. Heeh. Kan yang dari titik hijau ke tengah itu kan ada hubungan apa ya? Ada garis apa hijau itu ya. Nah, sedangkan dari titik hijau ke yang titik atas pertama itu dengan titik Eh, yang ketiga itu juga hubungan nggak bisa langsung menunjuk ke sini ya. Ya pasti saya pakai whiteboard aja biar bisa saling menunjuk karena yang eh, ditunjuk kalau pakai whiteboard kan bisa interaktif. Ya ini supaya bisa interaktif, saya pakai whiteboard. Ini sama dengan papan tulis di kelas. Ya, posisi hijau di sini ditentukan oleh 3 posisi merah. Si sebelumnya, kok nggak merah? Posisi ini, posisi atasnya, dan posisi ini. Ini semua akan digunakan untuk menghitung posisi hijau. Dengan proporsi masing-masing katakanlah ini. Ini yang tadi kalau punya Mbak Ita, ini yang A, ini yang B, ini yang C. Sekarang yang saya tanyakan bagaimana Mas Aksan? ini Pak. Kalau yang tadi kan dia begini tuh ya. Yang tadi kan gini Pak ya. Nah, yang ini merah, yang ini hijau. Nah, dari apa sini ke ke sini kan ada hubungan apa ya? Kayak jalur hijaunya. Nah, Nah, sedangkan yang dari sini ke sini tuh dan yang ke sini itu nggak ada jalur hijaunya, Pak. Itu hubungannya apa, Pak? maksudnya garisnya toh Mas. Iya, Pak. Yang dihitung adalah hijau. Hijau ini menggunakan 3 titik merah, ya toh? Iya, Pak. Gunakan 3 titik merah ini. 3 titik merah ini akan digunakan untuk menghitung yang hijau. Merah menghitung hijau dengan pengali A. Yang ini menghitung hijau pengali B. Ditambah yang ini menghitung hijau pengalinya C. Yang saya tanyakan garis-garisnya ini toh. Iya, Pak. Sebenarnya garis-garis ini nggak ada artinya. Bukan ini untuk menghitung ini menghitung ini enggak. Hanya garisnya kalau mau digambar yang benar itu garisnya begini. Dari 3 titik panahnya ke sini harusnya. Berarti saya salah gambar. Harusnya begini. Garis ini sebenarnya nggak ada. Ini hanya menunjukkan satu garis pada waktu yang sama. Yaitu garis waktu J min 1. Kok JI ya? Kalau waktu I. Oke, ada lagi yang lain? Ya lagi, Pak. Tadi kan itu kan dia implisit FDM, Pak ya. FDM itu apa, Pak? Oh, FDM itu apa? Finite different method.
method. Ah, iya itu kan sudah itu finite difference method. Kalau ditulis kepanjangan makanya saya singkat. Oke, ada lagi? Cukup ya. Apakah sudah paham semua? Sudah, Pak. Oke. Sekarang sekalian saya lanjutkan untuk sebelum ke matrik, bagaimana kalau versinya eksplisit? Tetap menggunakan FTCM, ya. Yang ini forward, yang ini sentral, dan ini yang integrating. Cuma kita menggunakannya di sini, bedanya adalah kita gunakan untuk waktunya yang beda. Kalau tadi itu kan VI. VI yang tadi menggunakan VI apa tadi? Nah, ini perhatikan indeks waktunya. Ini forward waktu, tapi harga sahamnya menggunakan waktu ke I. Ini kan yang berubah indeks saham. Yang berubah indeks saham, tetapi waktunya sama I. Kalau ini karena perubahan terhadap waktu, waktunya berubah. Ya. Nah, sekarang kalau menggunakan indeks yang berbeda, harga saham menggunakan I+1. Tadi kan I, toh. Sekarang menggunakan I+1. Jadi waktunya adalah waktu yang I+1 ke depan. Tadi kan masalahnya di depan, yang belakang belum muncul kan nilainya. Sekarang waktunya diposisikan sama dengan I+1. Maju. Ya. Jadi indeksnya aja waktu yang berubah. Tadi I, sekarang I+1. Untuk indeks saham tetap. Indeks sahamnya kan perubahannya sama dengan tadi. Paham ya? Terus tetap sama langkahnya, disubstitusikan ke Black-Scholes menjadi ini. Ya, sama. Sekarang Anda cari VIJ. Yang dicari VIJ. Kalau tadi kan yang dicari VI+1J. Karena dia sendirian, VI+1J. Nah, sekarang yang dicari VIJ. Apakah nanti hasilnya sama dengan... Nah, ini. Hasilnya sama dengan ini untuk mencari VIJ. Langkahnya sama ya. Jadi kalau ini VIJ dicari menggunakan VI+1 karena waktunya maju. Nah, ini hijau dicari, merah diketahui. Kalau tadi mundur, kalau tadi maju ini mundur. Ini
jelas bisa kita cari. Karena merah sudah diketahui dulu baru hijau. Maka ini dikatakan sebagai eksplisit. Nah, bedanya di situ. Dengan cara yang sama seperti Mbak Ita tadi. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, pasti dengan cara yang serupa nanti juga akan diperoleh seperti caranya Mbak Ita tadi, tapi nilai ABC-nya beda ya. Bedanya di nilai ABC. Sekarang saya lanjutkan ke penggunaan matriknya. Kita menyusun matriknya. Untuk I, M-1 sampai dan J 1 sampai N-1. Kalau I itu kan waktu. Waktu itu katakanlah sampean banyak iterasi. Banyak iterasinya M. Nah ini I-nya adalah sampai M-1. I-nya M-1. Jadi posisi M-1. Kenapa kalau eh, I itu waktu iterasi pertama Anda katakan sebagai 0. Iterasi kedua Anda katakan sebagai 1. Jadi di sini M-1. Posisi waktu terakhir itu M-1. Kalau misalkan gini, Anda iterasinya ada 10 kali. 10 kali itu artinya kan 10 titik. 10 titik kalau dimulai dari 0 kan sampai 9 gitu loh. Paham ya? Berarti terakhir itu M-1. Tetapi harga sahamnya 1 sampai N. N itu yang ke atas. N-1. Sama mulai dari 0. Sehingga kita buat susun matriknya. Ini yang terakhir. M-1. Ini kan namanya nilai opsi itu payoff ya, yang terakhir itu ya. Payoff. Hanya maksimum dari itu dikurangi K itu misalkan. Itu payoff. Semua dicari. Ini kan matrik pengali. Kalau ini kita susun untuk I M-1, J-nya 1 sampai N-1, itu ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Kemudian nilai ABC-nya, karena J-nya kan berubah. J-nya berubah semua kan ini. I-nya kan tidak ada di sini. Untuk ABC ini kan nggak punya I ya kan. Semua hanya bergantung pada J. Nah, J-nya berubah 1 sampai N-1. Sehingga untuk J-nya 1 diganti 1, maka untuk J-nya diganti 1. Kalau J diganti 1, J 1 dikurangi 1 kan berarti V0I. V0I kan nggak ada. Di sini V0I tidak ada. V0I tidak ada. Maka pengali yang A tidak ada. Langsung ke B. B-nya ini ada, J-nya, I-nya ada. Jadi B1 ada, C1 ada. Yang lain 0. Begitu seterusnya.
Untuk J-nya mulai sekarang 2. Untuk J2 berarti di sini A2, V1I. V1I kan ada. V1I ada, sehingga di sini A2 ada nilainya. Begitu untuk B dan C dan seterusnya sampai ini. Jadi I dan J ini kamu masukkan ke sini, kamu buat dalam bentuk sistem persamaan yang banyak, kemudian dijadikan matrik hasilnya ini. Caranya paham? Tinggal bagaimana buktinya. Iya kan? Bagaimana buktinya ketemu ini? Nah, itu tugas saja karena punya udah habis. Ya, paham ya? Oleh-olehnya. Nah, supaya beda kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 1 implisit, kelompok 2 eksplisit. Kelompok 1 implisit ini, kelompok 2 yang eksplisit. Kelompok 1 implisit boleh di screenshot dulu atau dipoto ini, membuktikan ini ke sini. Yang kelompok 2 ini eksplisit. Kelompok 2 eksplisit. Ampun, Pak. Ya, udah. Itu aja tugasnya untuk minggu depan supaya beda dua kelompok ini. Implisit dan eksplisit. Membuktikan dari hasil persamaan ini, indeksnya diganti, I-nya M-1, J-nya 1 sampai N-1. Kan menjadi banyak persamaan, N-1 persamaan kan? N-1 persamaan, kemudian persamaan itu menjadi matrik ini.